Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Robiato Maulidiah, dan keempat rekan saya, Dwi Wahyudian Trisna Palupi, Elia Ramawati, Ida Rahayu, dan Helmi Nova Cahaya. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran IPA di SD atau MI. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kita buat ini didasarkan pada satuan pendidikan di tingkat SD atau MI kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, mata pelajaran IPA pembelajaran 1 dan dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu pada KD 3.8 yang berisi memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan KD 4.8 yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi pada indikator 3.8.1 yaitu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Dan pada indikator 4.8.1 yaitu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman materi pada tema 3 kelas 4 subtema 1 yang mengenai hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan rumahku. Nah, dalam pemahaman ini menjelaskan tentang upaya pelestarian dan keseimbangan yang terjadi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Namun tidak hanya itu, siswa juga diminta untuk upaya melakukan kegiatan hal tersebut bersama orang di lingkungannya. Kemudian contoh dari pemahaman materi ini, salah satunya siswa diminta untuk mengamati keberagaman hewan, tumbuhan yang ada di rumah di lingkungan sekitarnya. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan mulai dari apa saja hewan yang ada di lingkungan rumah, tumbuhan apa saja. Kemudian nanti juga siswa diminta untuk mungkin bisa membawakan hewannya, seperti kalau di lingkungan rumah kan bisa ayam, kemudian kalau tumbuhan nanti bisa bunga, bisa tanaman liar. Jadi nanti siswa itu diminta untuk membawa, kemudian menjelaskan serta mengamati yang sudah dilakukannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPA ini antara lain, yang pertama, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam materi ini adalah pendekatan saintifik, di mana dalam pendekatan saintifik memuat kegiatan berupa mengamati, menanya, mengumpulkan data,
serta mengomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta meningkatkan pemahaman konsep. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yakni siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan memahami masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dalam pelaksanaan pendekatan saintifik ini, digunakan metode problem-based learning. Metode ini yakni metode yang dimana nantinya guru akan memberikan contoh tentang kalau dalam materi ini yaitu masalah keseimbangan lingkungan. Nah, dari contoh ini diharapkan nantinya siswa dapat mengidentifikasinya sehingga akan timbul pertanyaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu guru memberikan salam dan mengajak berdoa. Kemudian melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa, lalu mengajak berdinamika dengan kompak atau dinamika dan lagu yang sesuai atau relevan. Kemudian guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam kegiatan pembelajaran, serta menyapa anak dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat itu. Evaluasi waktu dalam pembelajaran pertemuan berikut selama 10 menit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu yang pertama sebagai kegiatan pembuka, guru memperlihatkan serumpun padi kepada siswa. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pada siswa, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Kemudian siswa saling mencocokkan jawaban kepada satu atau pada teman yang lain. Kemudian siswa tersebut menemukan perbedaan jawaban atas mereka. Lalu siswa kemudian mendiskusikan jawaban secara klasikal dengan arahan guru. Kemudian guru juga memberikan sebuah penguatan atas diskusi yang telah dilakukan oleh para siswa. Kemudian siswa diminta untuk memilih satu jenis tanaman yang sering mereka konsumsi dalam seharian. Lalu siswa diminta untuk membuat pertanyaan sebanyak mungkin tentang tumbuhan yang telah ia pilih sebelumnya. Kemudian siswa menulis daftar pertanyaan yang akan diajukan pada pertemuan selanjutnya. Lanjutan, kemudian siswa diingatkan kembali tentang teks yang telah mereka baca di awal kegiatan pembelajaran. Siswa tersebut diminta untuk menuliskan 3 tahap pertumbuhan padi pada diagram yang telah tersedia. Dalam diagram tersebut, siswa kemudian mendiskusikan bersama teman-teman tentang satu tahapan dari padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya. Kemudian siswa membaca sebuah informasi tentang jawaban dan permasalahan yang telah ia diskusikan sebelumnya. Kemudian siswa tersebut juga membuat banyak pertanyaan tentang tumbuhan yang telah ia pilih sebelumnya. Pertanyaan tersebut telah dibuat yaitu tentang bagaimana melestarikan tanaman yang dipilih dan mengenai cara-cara menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Dalam hal ini, para siswa
dituntut untuk mandiri, sehingga melatih rasa ingin tahu semua siswa. Kemudian siswa menuliskan pertanyaan tambahan pada daftar pertanyaan yang telah ia buat sebelumnya. Alokasi waktu pada pembelajaran ini 35 menit. Kemudian kegiatan penutup. Siswa dan guru bersama-sama merangkum materi pembelajaran yang telah ia lakukan sebelumnya. Kemudian siswa dan guru merefleksi atau merefresh kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu guru memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membaca doa. Pada saat alokasi waktu ini membutuhkan 15 menit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.